sekarang ini dugaan saya, maka operasi penegakan hukum ini akan terus dilancarkan, ya. Tetapi pemerintah Malaysia tentu juga memberikan kesempatan, ya, agar jangan sampai kena tangkap kepada pekerja asing ini, diberi kesempatan untuk pulang ke negara masing-masing dengan prosedur dan persyaratan yang sudah ditentukan. Nah, bagaimana prosedur dan persyaratannya? Mari kita kita bahas, ya. Pertama, siapa yang boleh ikut program repatriasi ini, ya. Jadi repatriasi itu tadi itunya, ya, sudah jelaskan, yaitu pendatang asing. Siapa yang boleh mengikuti, yaitu semua parti yang melakukan beberapa pelanggaran terkait izin tinggal, ya. Misalkan dia tidak memiliki izin tinggal atau izin kerja yang sah, dia tinggal di sini melampaui batas waktu. Batas waktu misalkan nih yang sering banyak terjadi, misalkan berkunjung menggunakan pas sosial, ya, kan batasnya 30 hari, tetapi lupa nggak pulang-pulang, ya, mungkin bekerja atau mungkin punya pacar barangkali, ya. Ya, intinya sudah melampaui batas waktunya. Ini juga boleh untuk ikut program PATI ini. Kemudian yang ketiga adalah yang menyalahgunakan izin tinggal atau izin kerja. Ini misalkan ini sering disebut dengan ini, permit lepas, gitu, ya. Dia permitnya kerja di binaan, ada di konstruksi, tetapi kerjanya di ladang, atau permitnya perkhidmatan, cleaning service misalkan, lalu dia kerja di rumah tangga atau kerja di kedai makan. Ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan izin tinggal atau izin kerja. Dia punya izin kerja tetapi disalahgunakan, ya. Ini yang boleh ikut program rekalibrasi, ya. Ya, tentu ini yang menjadi target utamanya lah kira-kira ini, ya. Nah, kita sudah banyak dengar di media-media bahwa program ini sudah bermula pada tanggal 1 Maret, ya, 1 Maret kemarin sampai nanti 31 Desember 2024, ya. Nah, ini intinya program itu. Bagaimana cara mengikuti program ini, ya? Yang program rekalibrasi tenaga kerja ini hanya berlaku untuk di Semenanjung atau di sini, ya, di Semenanjung sini. Kalau di Malaysia Timur, di Sabah dan Sarawak itu tidak diberlakukan, ya, tidak diberlakukan program repatriasi ini. Nah, kalau dulu yang sebelum ada program rekalibrasi atau repatriasi ini, kalau kita mau pulang kan harus ikut STO dulu, ya, buat STO dulu, nanti dikasih jadwal, ya. Kalau sudah dapat jadwal, lalu bayar kompon dan special pass 3.100 dulu, ya, kalau dia izin tinggalnya lebih dari 1 tahun katakannya. Jadi dulu itu berlaku tidak ada keringanan lah sederhananya, gitu, ya. Jadi bayarnya rata-rata kalau lebih dari 1 tahun tinggal secara tidak sah di Malaysia atau bekerja secara tidak sah di Malaysia, itu bayarnya untuk pulang 3.100. Nah, dulu harus STO dulu, ya, sebelum tanggal 1 Maret ini. Kalau mau pulang itu kan harus STO dulu, dan STO itu nggak
tidak berarti sekarang STO kemudian minggu depan dapat ya, itu waktunya cukup lama juga ya. Nah, ini karena tentu banyaknya warga asing yang mau pulang. Nah, kadang-kadang kita temui ada yang kesulitan, orangnya sakit ya, nunggu STO-nya lama, kemudian harus balik lagi setelah STO. Lalu ada apa itu namanya sidik jari kalau dulu kan namanya ada disiasat dulu gitu ya, jadi prosesnya lama, bahkan sampai ada yang 2 bulan ya, jadi nggak bisa pulang seketika begitu ya. Ini banyak kendala terutama bagi yang sakit dan lain-lain. Nah, kalau yang sekarang ini nggak perlu lagi STO ya, nggak perlu lagi STO, datang saja ke kantor imigrasi ya. Ada berapa? 14 kalau nggak salah ya, 14 kantor imigrasi itu ada di situ nama-nama apa? Kantor JIM ya, biasanya kantor JIM ada di Johor Bahru, ada Kedah, di Kelantan, Melaka, di Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pineng, Selangor, Terengganu, di Federal Teritori Kuala Lumpur ya. Ini yang di apa Putrajaya ya. Ada di Putrajaya ada itu ya. Kemudian di Federal di Labuan sana, di dekat Sabah sana ya. Jadi ini tempat-tempat di mana teman-teman yang mau ikut program repatriasi migran ini mengurus COM, check out memo dan juga special passnya itu di kantor imigrasi ini ya. Cari kantor imigrasi yang terdekat ya. Jadi sekarang ini dipusatkan atau disebar di beberapa. Kalau dulu kalau masih ingat tahun 2021 semua itu di KLIE dulu ya, di KLIE 1 maupun KLIE 2 ya, itu penuh ya, antriannya panjang. Nah, ini sekarang sudah boleh di kantor atau imigrasi manapun juga yang ada di Semenanjung ya. Jadi ingat ya. Nah, kemudian berapa bayarnya gitu ya. Nah, ini yang apa? Yang tadi tidak memiliki izin tinggal yang sah itu bayarnya itu 500 ringgit ya. Tadi yang penyalahgunaan izin tinggal yang permit bebas itu kalau urus COM minta special pass itu bayarnya 300. Yang overstay atau yang kelamaan lupa pulang, tinggal Malaysia tapi lupa pulang itu bayarnya 500. Dan yang anak-anak di bawah usia 18 tahun itu bayarnya 100 ya. Jadi semua parti yang akan ikut program repatriasi tenaga kerja ini harus datang sendiri ke kantor JIM ya, datang sendiri ke kantor JIM. Ya, pembayarannya nanti langsung di kantor JIM ya, langsung di kantor JIM. Nah, seperti juga program rekalibrasi pulang yang lalu, ini nggak boleh bayar pakai uang cash, uang tunai nggak boleh ya. Jadi yang boleh itu bayarnya pakai kartu kredit, kartu debit ataupun touch and go e-wallet. Jadi bukan yang kartu ya. Ini dulu banyak yang salah tuh, beli e-walletnya atau beli touch and go-nya itu yang bentuknya kartu, bukan yang itu, tetapi dia yang bentuknya adalah aplikasi itu ya, e-wallet ya, jangan salah. Dulu sering saya jumpai dia beli kartu touch and go yang suka buat bayar tol ataupun bayar MRT. Nah, bukan yang itu, tetapi yang bentuknya aplikasi e-wallet ya. Ini tolong diperhatikan baik-baik, jangan datang ke kantor JIM bawa kartu touch and go, tetapi yang adalah yang e-wallet ya. Nah, ini teman-teman, yang mau mengurus ini harus dia mengurus sendiri ya, nggak boleh tidak ada agent ya, agent nggak ada ya. Jadi kalau ada yang
menawar-nawarin gitu ya, yang nawar-nawarin mau nguruskan pulang ini itu enggak ya, itu enggak betul. Jadi semua harus diurus sendiri. Kalau ada yang tidak tahu, sebaiknya tanya ya, jangan menyerahkan urusan ini kepada orang lain ya. Misalkan udah nanti saya uruskan, uangnya dikasih berapa 1.000 gitu ya. Nah, ujung-ujungnya nanti uangnya hilang tuh. Ya, dulu banyak tuh banyak terjadi semacam penipuan lah ya begitu, janji menguruskan tetapi nggak selesai malah ditinggal. Bahkan saya masih ingat ada yang menguruskan itu sampai bayar 2.500, 3.000, akhirnya tidak diurus ya, cuma ditipu aja. Ini saya mohon perhatian betul ya, jangan sampai itu menggunakan agen-agen ya, karena agen itu banyak juga yang merangkap jadi penipu juga ya. Banyak sekali saya jumpai di tahun 2021 itu, orang sudah bayar, ada yang bayar 2.500, ada yang 3.000 termasuk tiket, ada yang tidak termasuk tiket, tetapi ujung-ujungnya las-las gitu ya, las-las nggak diurus, uangnya hilang, padahal itu uang segitu-segitunya, akhirnya terlantar dan macam-macam ya. Jadi ingat ya, harus urus sendiri. Kalau belum tahu silahkan tanya, atau kalau ada yang biasanya kesulitannya itu adalah mengisi e-walletnya itu ya, mendownload aplikasinya, kemudian di top up. Nah, kadang-kadang kesulitannya adalah untuk mentop up itu, atau untuk ngisinya lah ya, ngisi uangnya itu yang kadang-kadang agak kesulitan. Nah, ini bisa minta bantuan teman-teman ya, tapi jangan menggunakan calo, nanti misalkan kasih uang 2.000 atau 3.000 dia yang ngurusin. Nah, ini saya tidak sarankan, karena pengalaman yang dulu-dulu ini banyak yang akhirnya cuma tertipu ya. Itu pastikan sebelum pergi gym nanti harus sudah punya e-wallet ya, yang untuk bayar 500 ya, 500 mungkin ya, lebih sedikit lah ya, lebih 510 atau berapa gitu ya, pokoknya dilebihkan, pokoknya isinya minimal 500 ya, dikasih lebih sedikit nggak apa-apa, nanti kok kalau lebih bisa dipakai juga itu ya. Jadi pastikan sebelum berangkat HP-nya ini sudah ada isinya, e-wallet ya, sudah ada duitnya ya. Kemudian yang slide sebelumnya. Nah, sebelum berangkat juga itu harus tadi ya, punya SPLP atau paspor yang masih berlaku ya. Masih berlaku sebulan, 2 bulan, nggak apa-apa ya. Yang penting paspor atau SPLP-nya itu masih berlaku ya. Tetapi kalau misalkan waktunya terlalu mepet gitu ya, belum tahu pulangnya, cuman ada waktu seminggu, mungkin agak sulit ya. Kadang-kadang mungkin penerbangannya ditunda dan lain-lain, nanti angus. Karena apa? Ini penting, karena special pass nanti itu hanya berlaku untuk 14 hari. Nah, jadi kalau sudah mengurus di gym, maka paling lambat 14 hari itu harus sudah pulang. Jadi sebelum 14 hari itu udah pulang ya. Jadi kalau ngisinya sekarang katakanlah, maka minggu depan sudah harus pulang ya. Jadi ini direncanakan betul ya, direncanakan betul, karena special pass-nya itu hanya berlaku 14 hari. Jadi satu ya, pastikan paspor ataupun SPLP-nya itu masih berlaku ya, katakanlah masih sebulan gitu ya. Nanti kalau biasanya kesulitannya itu waktu kalau mau beli tiket online, tetapi itu bisa lah disiasati lah begitu ya. Kemudian yang pastikan yang kedua, sebelum berangkat ke kantor gym, e-wallet atau di HP-nya ini sudah ada e-wallet dengan uang untuk pembayaran. Tadi pembayarannya kan ada 500 atau 300 ya. Ya lebih lah, lebih sedikit ya nggak apa-apa ya.
Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, setelah mendapatkan com dan special pass dalam waktu 14 hari, kurang dari sebelum 14 hari itu harus sudah pulang ya. Nanti kalau dia melampaui 14 hari, maka special pass-nya itu menjadi angus ya, menjadi expired, masa berlakunya terlampaui. Nanti harus ngurus lagi gitu ya. Nah, ini tiga hal ini yang pastikan harus sudah disiapkan sebelum berangkat ke kantor gym. Jangan berangkat ke kantor gym kalau paspornya belum sudah habis ya, belum ada tiket ya, belum ada tiket. Jadi harus punya tiket tuh ya, apakah itu tiket pesawat ataupun tiket kapal laut ya. Jadi pastikan bahwa tiket untuk pulang yang waktunya itu tidak lebih dari 14 hari ya. Kalau pulangnya misalkan bulan depan ya jangan beli sekarang atau jangan ngurus sekarang, nanti angus ya. Jadi waktunya itu hanya maksimum 14 hari. Ini tolong diingat-ingat, jangan sampai nanti lupa, sampai di gym nanti begitu sampai bandara ditolak karena special pass-nya sudah hangus. Ya, ini harus ngurus lagi, kan repot ya. Nanti tiketnya ikut hangus ya. Perhatikan ya, harus pulang paling lambat itu 14 hari setelah com itu di kantor imigrasi. Nggak boleh lebih, karena nanti akan disuruh pergi ke kantor gym, nanti tiketnya angus ya, karena nggak bisa berangkat ya. Itu yang penting diperhatikan ya.